dia tidak ikut. Jangan-jangan kalian yang ya oleh seluruh kerajaannya katanya. Kubunya yang ijo-ijo, tapi jaga di daerah-daerah. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Aku ngeliat di thumbnailnya itu ada foto Shiroishi ini. Nah, ketika ngeliat foto si Ishii, langsung dum gitu. Aku berasa kayak, hah? Gitu, kok aku kayak keteken gitu rasanya. Terus, waktu aku coba telusuri, ternyata, loh ini orang masuk dunia gelap gitu. Ini kenapa nih? Gitu. Ini kok gue ke memori ya? Dia nggak tahu pas lagi masa dokter itu nggak sempet kali yang ngelihat organ-organ tubuh. Itu organ-organ korban dijejerin di meja atau apa, dia bandingin satu-satu. Oh, limfa orang yang A ini, jantungnya gini, sableng gak lo? Dilihat di meja semua. Dia mengutuk siapapun yang melakukan eksperimen di sini akan menanggung seluruh karma korban-korban yang ada di sini. Dan itu kutukannya, doanya sampai ke kubu kanan. Gila, gua aja enggak sekeji lu loh. Oke, di sini ada dua gedung lah ya bisa dibilang. Yang pertama itu ada yang Jean-Ma Fortress, ya kan, Fortress. Terus juga ada yang Pink Fan. Lu mau yang kemana guys? Pink Fan langsung. Pink Fan aja ya, karena emang Pink Fan yang terlama sih di Fortress itu. Yang pertama cuma 3 tahun doang. Mungkin ya mendingan yang ke paling lama sih, karena kita harus ke dimensi juga kan. So langsung aja kita ke Pink Fan. Don't touch anything katanya GR. Don't touch the arwah. Terus arwahnya juga kita nggak usah ngajak ngobrol dan whatsoever gitu. Ya, feeling gue sih ini antara ke memori atau langsung gue nggak tahu sih. Jadi ambil memori sih, gue lebih prefer itu sih. Ya udah, yuk. Ujiannya apa aja? 1. Ini bakal gory guys. Oke, kita mulai guys. Dan seperti kata GR, do not touch everything. Arwah-arwahnya jangan disentuh, jangan diganggu. Leave it alone. Kalaupun mereka mau ganggu gue dan Jesslyn, abaikan saja katanya. Kata GR, ini key-nya, ini kuncinya. The moment mereka sadar kayak kalian gak bisa diapa-apain, kalian bukan bagian dari mereka, mereka akan capek dengan sendirinya dan pergi. Oke. Let's go. Ada GR abu-abu. I'm here katanya. Oh, ngejagain ya? Enggak, I'm here kayak ini, tempat kalian di sini. Agak posisi kiri dikit untuk ke pintu masuk Pink Fan itu. Kok aku agak deg-degan. Ini luas banget loh sebenarnya. Mungkin gak bisa semuanya. Coba lu cari aja track energy yang emang paling ini gede banget. Karena dia baru dapat funding juga kan, gara-gara sukses. Udah kayak komplek megah. Kayaknya feeling gue kita nggak masuk real time deh, tapi masuk dimensional memory atau mungkin something. Memori sih feelingku juga nih. Ya sih. Ya let's see sih. Karena yang kita butuhkan memori kan. Dan objektifnya adalah apakah ada rahasia penelitian yang tidak sempat dikeluarkan. Karena menurut by data dan history, si Ishii ini cuma ngasih 80% doang datanya ke Amerika. Dia masih menyimpan 20%. Nggak tahu 20%-nya itu akhirnya dikasih sebelum dia meninggal, atau ya 20%-nya itu tuh ya memang ini tuh rahasia banget.
Malah Inferno-nya bilang, good luck. Random banget. Oke, guys, let's go guys. Sebentar, gue diskusi sama Inferno. Oh, dia belum tahu kita siapa, Bo. Makanya dia bilang, kalian tahu kan jalan pulang katanya. Iya. Oke, good luck manusia. Yuk. Siap, Jess? Ya Tuhan, lindungilah the clients, lindungilah tim kami, lindungilah studio kami, dan lindungilah kami, aku, Jesslyn dan Bo. Kami angkat berangkat ATI ke Pink Fun. Tunjukkanlah kami kebenaran. Biarkanlah semua kebutuhan yang mengasistensi kami harus kemana. Amin. Aku udah mulai agak-agak ke bawah, Jess. Sama. Kayaknya aku belum selesai udah di bawah. Ikutin aja ya. Jadilah kehendak Tuhan. Memori nih. Kok rame ya? Rame, Jess? rame. Terang nggak? Atau? Iya, aku Terang. ngeliatnya terang, betul. Yuk kita go past the Grim Reaper abu-abu. Yeah. Remember, don't touch everything. Don't touch anything katanya. Kok aku deg-degan ya? Siang hari ini, Yes. what do you see? Orang lalu lalang. Orang lalu lalang. Gedungnya udah kayak begini sih. Udah. Kan itu di kanan kita ada iblis, cuekin aja, cuekin. Pura-pura gak tahu aja. Kita lewatin aja, Kawil. Somehow aku ngeliat cewek, terus belum ada pemandangan yang signifikan, Bo. Kita mau masuk. Kata GR, tetaplah dalam frekuensi ini ya, Oh, adik. oke. Tetaplah dalam rasa jalan Tuhan. Kalau enggak, kalian nanti kemana-mana katanya. Ada sih GR, tapi enggak ikut campur, cuma dia kayak nemenin agak jauh gitu loh. Kiri belakang kan, Jess? Tuh. Masuk ke pintu utama dulu, adik katanya. Oke. Oh, GR bilang, karena kalian memasuki dimensional, itu ada yang menguasai, katanya. GR bilang, kalian tidak perlu cari ribut, tapi tunjukkanlah niat bahwa kalian juga tidak ingin mengobrak-ngabrik tempat ini. Pintu masuk ya. Baunya iblisnya ada soalnya. Ngeliatin kita nih, Kawil. Tuh, dari dalam tuh Cuekin kayak, siapa kalian gitu. Uh-uh. Itu iblis, itu bukan arwah, itu Jess. Kita Kalian- mau nyuekin apa gimana? Enggak, harus. GR gimana? Tidak, kalian harus memang, kalau tidak vision kalian akan blur katanya. Kalian Oke. harus mendapat permission dari Oke. yang di dalam itu. Jadi Bow, ini misalnya pintu utama. Di dalam tuh kayak ada entitas, rasanya kayak gurita besar rasanya ya. Kayaknya sih iblis, gua nggak tahu apa. Dia bilang, kalian bukan diutus Satan kan? Kan ujung-ujungnya. Kan. Kayaknya ini musuhnya. Bukan, kami bukan teman Satan. Lalu kalian mau apa kemari? Kalian tidak membawa apapun. Tidak, kami dapat tugas dari kubu kanan. Dia bilang kayak, pergi katanya. Aduh, kok alot ya. GR juga gak bilang apa-apa lagi. Sebentar, Bo. Kata Keris disuruh salaman. Ntar ya, izin ya. Go. Oh, dia fallen, Jess. I'm not saying fallen angel ya. Tapi fallen. Fallen tuh definisi bahwa makhluk yang tadinya kubu kanan atau apa. Kayak fallen, nggak ngerti, Bo. Gue gak ngerti. Tapi itulah katanya GR. Mengapa kalian harus mendapat approval dulu. Dia. Gimana? Kamu merasakannya? Kami benar-benar diperbolehkan untuk melihat saja. Gantian dia yang mau ngeraba aku. Aku nggak jelas ngeliat visionnya apa loh, tapi dia bentuknya tuh seakan-akan kayak extension tangan gurita aja, seakan-akan. Aku nggak ngerti apakah ada makhluk kayak gini. Panas, dia bilang. Oke, sorry. Ya sudah katanya. Ya, Jangan Jess. lama-lama katanya. Oke, anjir arbisnya, buset. Don't touch anything. Itu gelap semua arbisnya. Aduh, aku Wah, merinding. fuck, ini serem sih, Bo. Iya, ini serem. Kita langsung. lu bayangin lu masuk ke sebuah tempat, Bo. Aduh, aku itu merinding lalu banget. lalang konser, maksudnya orang lalu lalang kayak di Aku stasiun, merinding tapi banget. arbis semua. Why is this happening, Kagin Reaper? Kok langsung ini ya Kawil ya, langsung berasa berubah ya? habis. Enggak, maksudnya begitu dia approve langsung berubah, berasa nggak? Iya. Karena dia ngejaga di situ kan. Iya bener. Si penjaga bilang, aku pun tidak bisa menolong arbis-arbis ini. Aku katanya. digerayangin Kawil, kakinya aku berasa banget. Merinding rasanya. Oh, GR yang bantu, Jess. Cuma di kayak syuh, gitu. Tapi aku nggak nggak- dimusnahin, Bo. Iya, memang enggak. Tapi aku Maju enggak ke depan, Jess, ngapa-ngapain. katanya. Iya, aku enggak ngapa-ngapain kok. Banyak Loh, cewek wait. ya. Ini emangnya ada ruangan bawah tanah?
Iya, emang ada Kak. Jadi emang ada terowongan bawah tanah yang diduga itu jadi tempat aktivitas di mana eksperimen dan beberapa korbannya tuh yang tersembunyi di sana. Pantesan. Soalnya aku ngelihat kalau yang di atas ini tuh kayak administrasi kayak gitu-gitu loh, Sena. Emang yang paling menyeramkan menurut media itu di ruangan bawah Yuk kita tanah. ke bawah tanah aja yuk. Siap supaya Oke. nggak Tapi ngabisin waktu. ini jatuhnya udah bukan memori lagi sih. Begitu udah ngelihat yang arbis-arbis ini. Gimana? Mau minta bawa ke memori lagi apa gimana? Terserah kamu, coba. Kata Kak Grim Reaper disuruh ke bawah dulu. Emang Ya basement udah yuk, tujuan. ya udah deh. Aku nurut aja. Yuk. Ikuti aku, kata Grim Reaper. Oke, Kak Grim Reaper help. Duh, di toel-toel arbis rasanya gini amat ya. Nggak bisa Ignore it ngapa-ngapain. katanya. Ya oke. Ignore. Kak Grim Reaper, bawalah kami. Anjing lebih banyak lagi, gila. Kau serem. Aduh, sakit. Ini kalau dibawa GR, high def-nya tuh ningkat 10%, Bom. Bentukannya kayak gimana aja bro Will, tolong divisualisasikan. Berasa kayak zombie tapi manusia gimana Gila, ya? ini penuh banget. Lu kayak ngeliat tikus ribuan. Iya. Wah, cowok Tahan, cewek. kata Ada Ger. anak kecil Don't juga. touch. Aduh. Gue kesulitan ngeliat apapun karena penuh banget kayak konser rock. Bener gak, Jess? Ya bener. Gue bahkan gak bisa ngeliat apapun nih. Bentar ya. Anjing, ini serem banget sih. Kita ini loh, Kabo kayak di antara arbis-arbis ini gitu. Dan mereka diem aja. Mereka diam aja, Yes. Mereka kayak zombie gitu loh. Iya kayak zombie bener. Kayak film I Am Legends, diem aja gitu. Kayak gitu. Ada yang di kanan gue, bentar ya. Tapi ada yang sadar deh itu 1-2. Kanan. Badan gue digigit-gigitin, energinya gak enak. Mereka tuh kayak gitu loh. Ini yang nonton pasti berasa sih ini. Disuruh jalan tuh kalau Jalan ke depan, ya ayo. Oh, ke depan udah lebih enak, Jess. Itu tadi pas turunnya doang gitu. Dikasih lihat memori nih. Ya, go. Wah, thank you Kak Kamu. Grim Reaper. Terang, tiba-tiba terang ya. Tiba-tiba kayak mejanya terang atau apa. Go, Gini, go. apa? Itu loh, apa? Dibuka itu, ini kulitnya. Aduh, kulitnya dibuka itu. Oh, ini gue dan Jesslyn dipecah nih sama GR. GR ketika aku dulu yang ngomong ya, Ya Jess. itu digunting dong, aduh. Ya udah kamu dulu deh. Harus banget digunting ya. Kamu dulu yang ngomong. Apa cepetan. yang digunting Jess? Kulit. Jadi dikulitin gitu. Iya, dikulitin, digunting itu. Bau gue nggak bisa ikut Jesslyn karena gue dipecah energinya sama GR. Disuruh ngeliat memori lain. Tadi setelah ngelewatin gerombolan arbis yang, dia sadar semua. Kayak mereka ngeliatin gue, ignore it katanya. Nanti gue akan ngeliat memori lain. Ruangan itu banyak katanya. Kamu dulu Jess. Gue mesti save energi soalnya. Jess. Kok sempet pingsan ya? Apa karena pendarahan ya? Yang Pastilah. digunting itu pingsan kayaknya dia. Iya, ya bayangin aja Jess digulitin, Aduh. digunting ya pasti pingsan Jess, sakit Ya, banget pingsan, Jess. iya bener sih. Cowok ini Mendingan cowok. gue pingsan sih ketimbang sadar ngerasain sakitnya kan. Iya, aduh. Karena mereka nggak dianestesi, Jess. Iya gila kali ini. Duh, sebelah Lihatlah ruangan kakinya situ. Jesslyn, kata si Grim Reaper. They injected with something. Pantesan kayak bengkak gitu loh. Itu apa ya, gue nggak Bengkak jelas pena kakinya. atau apa. Pokoknya kayak kakinya dimasukin sesuatu. Bengkak-bengkak. Warnanya pucat terus kayak agak kebiruan gitu. Ayo deskripsiin Jess, ayo. Ya udah itu. Udah, coba kita ke Kawil dulu deh. GR bilang tadi, jangan pakai kekuatan arkamu dan jangan pakai light forces. Bertindaklah sebagai arwah biasa katanya. Oke. Siap Kak GR. Open up. Apa yang bisa aku lihat? Oke. Jangan tiba-tiba teriak. Gue melihat tiba-tiba ada orang sekilas kayak disalib ya, sekilas. Gondrong. Gue gak jelas cowok atau cewek. Dia ketawa terus kayak orang ODGJ, Bau. Tapi abstraknya seakan-akan kayak ini orang habis minum obat atau apa. Ketawa terus gitu loh, Bau. Tapi dicambuk. Buar gitu. Sakit kan? Terus kayak tapi disakit gitu. Ini apa ya? Apa itu termasuk dalam project mereka tentang psikologi itu ya? Eksperimen psikologi? Kurasa tidak katanya. Bukan. Ini Untuk cari tahu sakit apa enggak gitu ya. ini gue nggak tahu deh, ada nggak sih obat yang bikin orang ketawa terus? Nggak ngerti gue. Ada. Nah ini kayaknya
bermain-main eksperimen dengan threshold of pain, sampai seberapa jauh sebuah zat mengontrol our mind, dan our mind itu dikalahkan sama rasa sakit. Batasnya itu loh. Kurasa itu yang paling mewakili adik katanya. Aku tidak ikut campur urusan itu, tapi kurasa abstrak yang kamu itu kata Grim Reaper, aku tidak diperbolehkan untuk mengkomentari hasil penemuanmu. Aku hanya diperbolehkan untuk membawa ke memori. Lanjutkan katanya. Ya udah deh. Oh, begitu obatnya habis, orang yang itu kayak lemes, matanya tuh kayak melotot, kayak baru kerasa sakitnya. Capek ketawa terus. Terus ada yang nyatet. Obat. Kalau obatnya sekian mili berapa, capeknya berapa lama. Ini sekian gini, capeknya berapa lama gitu. Tujuannya apa gue belum tahu. Terus gue lihat sesuatu gambar berhubungan dengan bunga. Nah ini gue nggak tahu ya, gue bukan ahli narkoba, tapi I think zatnya itu berhubungan dengan diambil dari bunga deh. Nggak tahu bunga apa, ekstrak bunga apa. Kan ada tanaman-tanaman tertentu yang efeknya macam-macam, Bo. Ada yang halusinogen, ada yang I don't know lah, itu banyak waktu itu. Imunosupresan atau antidepresan, ya nggak tahu. Lanjut. Aku dengar dari sebelah kanan ada suara cewek teriak-teriak, kayak teriak gitu. Bentar ya, gue lanjutin dulu. Tuh, setelah udah dicambukin, Bo, udah disabet gitu, blar gitu, udah selesai diperlakukan, digendong lagi, dibawa ke tempat, dikasih istirahat. Tapi udah luka semua sih badannya sih. Dikasih minum kok. Ini iblis atau apa nih? Bentar. Oh, si cewek yang dicambuk itu pikir, mati aja lah, aku mati aja gitu. Bener, saking pasrahnya. Mati aja. Karena udah terlalu sakit. Oh, sebelum dieksperimen kayaknya ada zat tertentu yang dikasih minum, Bo, ke khusus eksperimen yang gue lihat ya, dikasih minum ke pasien, apapun namanya, pasien atau apa sih istilahnya, itu tuh kayak obat penenang. Setiap pasien yang dikasih obat itu ketagihan, jadi pengen minum itu terus supaya pikirannya nggak kemana-mana. Tapi gue nggak tahu ini eksperimen tujuannya apa. Yang dicambuk ini kayaknya untuk mencari threshold, batas obat tertentu. Kalau kandungannya seberapa, lu seberapa kuat nahan sakit, dan ya gitulah gitu. Oke, mau kemana Jess? Atau Jesselyn lagi di tempat lain mungkin? Jess. Enggak, aku masih di Kawili, sebelah Kawili. Yuk kita ke kanan tuh, ada cewek teriak-teriak, kenapa ya? Nah, ini yang cewek yang kanan ini baru teriak-teriak gara-gara ininya error, otaknya error, dia kayak berhalusinasi. Tapi gara-gara apa gue nggak tahu nih. Tidak tidur, kata Grim Reaper. Dia dibiarkan tidak tidur dengan zat tertentu yang ini bukan arbis memori ternyata. Disuntiknya di tangan gitu. Itu si cewek dibiarin gak tidur, Bo, sampai berhari-hari. Lu mau tidur disuntik gak tidur, lu mau tidur. Oh, psikologi tuh. Jadi berhalusinasi gitu kan. Iya. Terus visionnya kencang. Ini cewek yang teriak-teriak tadi, Jess, setelah udah berhalusinasi gitu, misalnya setelah udah 3 hari berhalusinasi ngeliat apa itu, dikasih task sederhana kayak misalnya kotak masukin ke, gue nggak jelas apa tasknya, tapi hal sederhana. Kayak gimana sih hal sederhananya? Sesimpel kayak mengorganisir kotak sama kotak, lingkaran sama lingkaran, kayak gitu. Aduh, gue digigitin arbis, bentar ya. Ini emang gak enak sih, ya. GR bilang kalian tidak akan kenapa-kenapa. Kalau kalian mau melihat memorinya secara transparan, ya kalian harus menjadi arwah dan merasakan ini gitu. Gak enak banget sih rasanya. Gak enak sih, tapi this is the only way kita ngeliat memori. Ini at this point gue bener-bener encouraging the clients nonton. Stop dulu, doa dulu deh. Ini pasti nyamber ini. Nah, ketika yang si cewek tadi itu mengorganisir simple task, kotak ke kotak, ini ke kotak, masih bisa gitu loh. Tapi ditanya apa udah gak nyambung, Bo. Kok ini ya pas gagal kayak ujung-ujungnya nih cewek ditembak deh. Jadi mereka ngetes orang tuh kalau gak tidur, dikasih berapa lama sampai ininya malfunction gitu loh. Pokoknya begitu udah malfunction ditembak, Kak, Bu. Kepala, Jess. Iya, ditembak bener, langsung gitu. Tahu nggak kenapa ditembak? Supaya nggak menderita. Ada bagusnya sih. Iya. Bukannya supaya ini. Kok aku lihat nggak, Kawil? Nih, itu yang pertama mungkin ya. Tapi yang kedua, aku coba baca kan salah satu dari mereka kan niatnya supaya nggak boros pelurunya. Ya dua-duanya sounds reasonable sih. Terus ada abstrak, kayaknya yang eksperimen lu disuntik obat supaya nggak tidur. Gagal
Gagalnya karena Gagal, gini, betul. berbagai pasien menunjukkan hasil yang nggak konsisten, Bo. Misalnya pasien A dikasih zat itu, lu nggak tidur sama dibikin nggak tidur 5 hari, tapi kemampuan problem solvingnya tuh beda-beda. Jadi dianggap inkonklusif. Di situ belum berhasil, Jepang. Tapi dimatiin semua Iya. pasiennya. Oke, ini dari tim kreatif. Itu kayaknya seperti eksperimen stimulan drug test. Jadi mantan anggota unit 731 seperti Ken Yuasa dan Yoshiko Shinozuka bilang kalau korban diberi obat perangsang sistem saraf atau mirip amfetamin buat melihat reaksi rasa sakit. Efeknya apa? Euforia, tawa, gugup, lalu disusul dengan halusinasi dan nyeri ekstrim. Dan soal pencabukan tadi itu digunakan untuk mengetahui cara terbaik menangani luka perang pada tentara Jepang. Mungkin soal apa pencabutan? Pencabukan. Oh, pencambukan. Tapi kayaknya tadi pencabukannya sambil ketawa-ketawa kan? Iya, karena udah dikasih obat duluan. Itu sebenarnya sakit banget, tapi dia nggak bisa nahan ketawanya. Kayak abis sakit dia kayak gitu, kayak nggak bisa nahan, Bo. Feelingku yang tadi dicambuk itu cowok deh, Kawil. Cuma dia agak gondrong. Iya, Dia nggak bisa gondrong. nahan. Kalau yang kanan baru yang cewek. Biar gimana pun kan saraf lu nggak bisa kontrol. Soalnya ototnya otot cowok. Kata GR, adik save waktu, cepatlah katanya. Ya, Oke, Karena cari. yuk. Enggak, katanya aku mendapat info dari yang atas. Beberapa iblis tahu kalian di sini. Mereka sepertinya ingin mengacau. Oke. Kelarkan dengan cepat ya. Nanti aku akan beritahu jika zona Iya, bahaya. kasih sinyal ya KGR. Kecilkan energi kalian katanya. Iya, oke, kecilin Kawil. Cari langsung yang paling, menurut lo energinya paling peak aja bro Will. Apa sih yang bisa kami lihat Iya. eksperimennya gini? Yang paling Yang mungkin bisa dapat Oke, pembelajaran. dapat. oke. Oh, ini sih kayak Frankenstein. Tunjukkan kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Kaget, aku nggak yakin dengan visionnya ini. Yakinlah katanya. Waktu jalan terus katanya. Wah, ini gila sih, Bo. Lu tahu kisah Dr. Jack, bukan Dr. Jack. Apa sih film kartun yang Frankenstein yang jantungnya 2, tangannya disambung-sambung pakai itu apa tuh? Itu apa sih, Frankenstein ya? Kayaknya sih Frankenstein, gue lupa. Ini gue ngeliat ada kepala nganga gini, nggak tahu disambung pakai apa. Intinya kayak pengen tahu bisa nggak kepala sama badan. Iya, ini yang paling fuck up Kepala sih. sama badan tuh bisa nggak kalau udah pisah gitu masih beroperasi, masih Iya, functioning gitu. masih hidup gitu. Dulu kalau nggak salah ada dokter gila yang pernah mencoba ini tapi dengan dogi, Bo. Sampai tahap tertentu itu berhasil. Nah, ini human. Tapi tidak berhasil. Kata GR, Mati semua subjeknya. tidak berhasil karena itu teknologi yang masih jauh dari kata manusia memahaminya. Oh, jadi bisa dong in the future. Tujuannya itu sebenarnya untuk mengontrol. Oh, dead body itu kan sebenarnya pembawa wabah virus dan itu yang efisien, Bo. Betul. Nah, imagine kalau ini niatnya ya. Imagine kalau dead body bisa bawa virus dan wabah by themselves. Gimana? Yes. Gimana? Tanpa Bener kepala lagi. mereka kayak sarafnya masih bisa jalan gimana gitu. Kan yang bikin jalan ini kan selain darah ada otot and saraf kan. Imagine kalau misalnya ada mayat tanpa kepala bisa jalan tapi bawa bom wabah, bom virus. Kenapa Jess? Kenapa Jess? Aduh, gila ya Jepang ya. Jadi kan ada yang udah meninggal. Dia tuh kayaknya gara-gara penyakit, pokoknya penyakit yang disuntikin gitu kan. Terus makin lama ya penyakit ini, maksudnya bahan utamanya itu makin habis dong. Ya nggak? Bener nggak? Tahan. Iya. GR bilang, Ini gila. adik ada good news. They moved away. Para Oke. iblis itu mengurungkan niat katanya. Oke. Karena kita sempat ngecilin energi kan Iya. tadi. Oke, lanjut ya. Hmm. Terus mereka berusaha untuk mau coba cari tahu kalau tahu danur kan? Bau mayat. Cairan Iya, orang dari meninggal. Iya, cairan orang meninggal coba diinjek ke makanan ke yang masih hidup. Jadi itu tuh jadi kayak semacam serum gitu, dikumpulin tuh danurnya tuh, danur yang bekas disuntikin sama itu virus, udah mau tahu gitu efeknya gimana. Ternyata efeknya sama-sama tertular juga penyakit itu. Dikasih ke makanan. Aku lihat banyak cewek yang makan. Di sana ada krematorium ya? Iya, Ada. pasti. Karena jika udah ada yang meninggal karena suatu penyakit lah ya dan udah cukup untuk penelitian, udah langsung dikremasi. Karena itu salah satu untuk mencegah menyebarnya lagi ya sana. Sayana, tempat ini kok aksesnya untuk lari dan nyari orang sekitar kok nggak enak ya? Jauh ya? Atau gua salah?
Ya, emang kompleks tersebut sengaja diciptakan di lokasi yang jauh dan emang sangat tertutup banget karena ya untuk tujuan itu biar tidak ketahuan dari publik gitu kok. Emang sengaja diciptakan seperti itu. Walaupun kalau mereka kehabisan bahan untuk diuji coba, mereka mengambil warga sekitar untuk jadi bahan uji coba. Ini yang aku curiga, Kak Bo. Yang dia dikasih makan, maksudnya mereka itu yang masih sehat-sehat dikasih makan danur. Bener gak sih Sena, danur gitu istilahnya, cairan orang meninggal? Iya, betul danur. Betul ya. Cairan orang meninggal tuh dari mananya sih? Dari liur kayaknya, diambil kayaknya liurnya. Jadi makanya ada terus gitu, buat sampel gitu. Dia mau tahu lewat makanan aja nular gak gitu, tanpa harus disuntik. Ternyata nular. What else guys? Yang paling parah sih dari menurut gua ya, yang kepala itu sama kaki. Iya. Kepala sama badan dipisah, dicoba masih functioning nggak? Sebenarnya eksperimennya nggak bisa dibilang banyak yang berhasil loh. Banyak yang gagal. Ya, mereka tuh hasil positifnya ya cuma memang berhasil berhasil mungkin mendapatkan antidot untuk pasukannya sendiri. Jadi misalkan kayak tadi kan luka cambuk atau luka apa disembuhkannya dengan apa? Atau misalkan frostbite bagaimana caranya untuk ini kayak gitu-gitu. Tuh yang frostbite itu banyak yang ini Kawil, itu kasian sih, rata-rata gagal sih. Iya sih. Ini about 85%, maybe 90% gagal sih eksperimennya. Dan itu berapa ribu orang guys kalau gue bertanya-tanya kenapa US mau ya. Nanti itu belakangan. Ada lagi nggak atau boleh minta bantuan KGR? KGR ada lagi nggak? Kalau bisa kok pengen cepet-cepet cabut dari sini. Yang paling penting KGR. GR bahkan udah kayaknya ngelampauin waktu ya. Tadi pertanyaan gue dijawab. Gue bingung kok US nuker, apa efeknya, apa untungnya dengan 95% percobaan gagal kan? GR bilang sepertinya karena untuk uji coba bakteriologi dan kalau nggak salah itu ahli epidemiologi ya? Ya betul. Dalam sejarah ini database-nya cukup lengkap. Betul. Jadi US nggak perlu start dari awal lagi. Setuju. Hanya itu saja efeknya. Dan dia tidak perlu mengorbankan banyak manusia. Ibaratnya kayak bakteri menular lewat mana, virus menular lewat mana, wabah epidemik tuh menularnya lewat mana gini. Itu doang sumbangsihnya yang. Dan itu yang paling mahal ya. Ya. Ada lagi kagak? Kurasa kalian semua sudah melihatnya, yang paling mentok cuma di situ sih. Karena most of it gagal. Apalagi Jess dikulitin, diapain? Aduh. Lanjut Jess. Nggak kuat. Kalian masih bisa kok di sini. Karena iblisnya mengurungkan niat. Kalian masih boleh beberapa saat lagi di sini. Ayo Jess. Mana Jess yang paling menyayat hati kamu Jess? Semuanya menyayat hati sih Iya kalau. sih, paling. Apaan tuh? Ada orang tua. Aku lihat orang tua kayaknya nenek-nenek deh ini orang tuanya. Terus tangannya di kayaknya. Oh, mungkin untuk mengukur buat apa ini? Daya tahan kerapuhan tulang kali. Kan suka aneh-aneh aja ya. Terus tulangnya diambil dari yang kan itu kan masih ada dagingnya kan. Diambil tulangnya. Apa sih ini? Terus diapain? Habis diambil? Diteliti. Dibawa aja gitu ya. Diteliti. Masih itu hidup tuh nenek-neneknya. Masih hidup. Allah. Terus cuma bisa nangis doang nenek-neneknya. Jadi diputusin aja gitu. Diputusin. Allah. Kayak sorry ya, maaf ya, kayak makan ayam gitu. Iya, tahu dik. Iya, kayak gitu. Terus kan gue sedih banget kan, gue kayak nangis dalam hati kan. Iya. GR bilang, adik, tidak semuanya menjadi arbis. Makanya ku katakan padamu, do not touch the arbis katanya. Iya, oke. Boleh tahu alasan kenapa mereka menjadi arbis? Itu karena kemauan mereka sendiri katanya. Apa rasa dendam? Kamu sudah pernah melihat ini bukan di camp konsentrasi, kata GR. Makanya ku katakan jangan sentuh. Di camp konsentrasi pun juga yang tinggal di sana adalah yang memilih untuk nggak mau move on. Sedangkan nenek yang dipatahin tadi itu move on. Iya, itu move on bener. Itu kasihan banget sih. Terus neneknya kan nangis kan. Terus neneknya pakai tangan yang satu lagi dia begini. Kan dia udah nggak bisa begini kan. Dia nggak kuat. Sedih banget sih. Sedih banget. Dia begini. Iya, mukanya sih muka orang kayak entah Mongol entah Chinese ya. Dia begini, dia mohon habisi saya saja, mohon habisi saya saja kayak move gitu. dong, aku nggak kuat. Sorry decline. Ini sedih banget sih. Yang ini sedih banget. Mendingan teman-teman iblis deh daripada begini deh. Sama. Aduh. Ini the real iblis ini. Terus akhirnya setelah eksperimen sama ditembak tapi jarak deket, jahat banget sih Jepang.
tembak kepalanya tapi jarak dekat segini cek gitu. Dan lu tahu nggak, ketika udah segitu banyak menghabisi, rasa abstraknya tuh bukan kayak gila kasihannya human atau apa, enggak, kesel. Kok nggak dapet ibaratnya tenaga yang dikeluarin 10 hasilnya tuh cuma 1, iya bener, 2 gitu, nggak efisien, kesel Jepang. Ini lebih sableng daripada Jerman sih Bow. Iya ini sableng banget. Tapi ya aku bingung kok mereka nggak ini sih, kalau misalnya ada yang lumayan kuat gitu kenapa nggak dibiarin hidup ya? Maksudnya? Coba aku mau nanya ke Grim Reaper deh. Ada nggak sih yang dibiarin hidup gitu, yang eksperimen ini, yang udah jadi eksperimen? Kayaknya nggak akan sih. Bocor loh rasanya. Iya bocor. Nggak akan. Padahal ada yang lumayan kuat cowok aku lihat. Kayaknya bukan orang China deh, dia kulitnya agak merah. Kata GR, tidak ada Warnanya. pasien yang di sini yang tidak terinfested. Oh, terinfeksi. Iya, infested tuh maksudnya dalam arti pasti pernah ada kena jarum suntik atau apa, tidak ada yang bersih katanya. Jadi minimal pasti either ada zat yang udah pernah ada di dalam badan lah. Dan bisa bocor juga sih, Jess. Iya sih. Oh dan ada yang mati sendiri Kak Bu. Ada nih gara-gara penyakit. Pasti itu kan dia dicoba ada yang penyakit mati juga. sendiri. Tapi kalau dari foto-foto mereka tuh yang sakit-sakit kayak gitu masih di kasur tidurnya gitu ya. Enggak tapi yang diamatin, si kampret diamatin. Tapi diamatin terus dicatat gitu, diamatin. Tidak terbengkalai gitu loh. Diamatin tapi kayak dikasih makannya biasa gitu. Dikasih makan. Gue punya bokap sakit kan, gue gak kuat ngonten kali ini. Sorry ya the clients ya. It's okay bro, it's okay. I feel you. Gue udah mulai gak kuat nih, ini perasaan sih bukan masalah energi yang gak kuat. Memang aku juga udah mulai gimana gitu. It's okay guys, kalau udah gak dapet apa-apa lagi yang bisa jadi dapet pembelajaran. lagi. Let's get the fuck out man. Ya, ini let's get the fuck out. Semuanya udah bener-bener jahat sih. Jadi drill kejam ya. Tanpa ada rasa manusiawi, kemanusiaan di situ ya. GR bilang, setelah kalian keluar dari sini, doalah untuk pembersihan energi kalian. Memang kalian tidak kenapa-kenapa, namun walaupun kalian tidak mengalami, namun trauma itu energinya tuh bisa bocor juga. Kalian doalah untuk kembali lagi, pembersihan lagi, supaya energi kalian kembali seperti sedia kala. Terima kasih Kak GR. Jika kalian sudah ingin pulang, aku saja yang ngomong ke penjaga gurita tadi itu, dan kalian bisa langsung pulang. Kawil kok sebelah kanan aku agak perih ya, kenapa ya? Ya karena kita sakit. Oke, it's time to go home. Yuk. KGR, can we go home? Oke. Iya boleh. Kita suruh peluk dia. Oke, kita suruh peluk dia. KGR sudah cukup. Dalam nama Tuhan kami ingin pulang. Terus dia pakai bahasa Tuhan gitu, pakai bahasa ya alam sana. Terjadilah pada Tuhan menurut kehendak Tuhan. Oh, kita dikembaliin ke atas dulu bentar, ke bagian kosong total, template total, kosong nggak ada apapun, ruangan doang. Now it's time for you to go home. Balik sendiri katanya. Jadi kayak nggak langsung dibawa ke studio, Bo. Di reset dulu semuanya, jadi kayak ruangan kosong. Habis itu kita balik katanya. Bentar, aku butuh beberapa saat Kawil. Aku mau netralin dulu. Takut ngebawa yang enggak. Udah nggak ada Arbis sih, nggak ada. Nggak ada. Kayak slightly digeser dimensionnya sama GR. Emang energinya negatif banget sih. Oke, gue udah netral. Itu bahasa Grim Reaper tadi. Aman, Jess? Iya, aman. You sure? Iya, aman. Kita mau balik dulu ke studio atau gimana? Udah, aku yang bantu ya. Ikhti akta tavum. Balik, Jess. Oke. Thank you, KGR. Kita doa dulu, baru break sebentar. Iya, sabar-sabar Inferno. Inferno bilang, terus kesininya kapan? Abis ini. Dia kayak nungguin kayak, jadi biar dia bisa jaga lagi gitu loh. Abis ini ya. Baiklah kata dia. Doa dulu yuk. Buat the clients juga mungkin ada yang kesamber-kesamber dikit energinya. Sakit loh hati lo rasanya loh. Ya sih, tidak manusiawi banget sih. Wah gila. Sepanjang dia 4 tahun ini terenak sih. Tuh aja lu tidak fully menggambarkan atau mencoba untuk menjelaskan ke the clients ya apa aja yang lu lihat di sana semua ya. Gue percaya yang di Inunaki itu cuma kayak fragmen pecahan dari unit-unit kayak begini nih. Ini unit pusatnya ya. Ingat nggak yang di Inunaki yang bukan Arbis, yang arwah yang kakinya petong itu? Terus gue bantu doa riset, tapi dipetong lagi kan. Terus gue dimarahin kan sama GR, kena sabit gue. Makanya gue nggak mau melakukan kesalahan yang sama lagi. Gue nggak mau nolong apapun.
Gue nggak mau sentuh apapun. Karena emang kita nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Jadi kayak dibiarin aja. Lihat aja. Gila, gue tadi ya anjing ramenya tuh kayak kita Iya bener digerayangin. digigit ya nggak enak sih rasanya sih itu digerayangin itu. gitu. Mau coba Bo? Enggak dong. Sekali-kali lah, ayolah biar lu coba. Nanti ya nunggu, kan gue baru tipis-tipis nih jadi indigo. Anjay, bodo indigo. Tuh kan udah mulai nyoba. Enggak juga. Sekali-kali lu ngerasain digerayangin arbis 5 aja, nggak usah 10, nggak usah 5 aja. Gimana Kak Bo? 1 aja gue juga udah kabur kok. Kan kemarin kan udah denger suara pocong, gimana suaranya? Ayah, apa aja. Ayah. Nggak ngerti dia ngomong apa. Untung suara pocongnya bukan begini. Let's go, yuk kita doa dulu yuk. Yuk, kita doa ya teman-teman semuanya. Termasuk tim kreatif juga doa ya. Yuk. Ya Tuhan, kami meminta perlindungan-Mu dan kami mohon untuk netralkan energi kami, baik yang ada di sini, termasuk tim kreatif kami, alat-alat untuk mengonten kami, serta studio ini, ya Tuhan, dan para the clients, termasuk kami sendiri. Kami mohon, luruhkan energi negatif yang membuat kami menjadi tidak enak. Kami mohon ya Tuhan. Amin. Amin. Oke guys, kalau gitu kita break dulu dan lanjut ke perjalanan selanjutnya ke dimensi gelap dari Shiro Ishii. Let's go. Oke guys, kita langsung aja masuk ke perjalanan kita selanjutnya. Destinasi selanjutnya yaitu adalah ke dimensi Shiro Ishii. Udah dapat linknya? Dapat ini. Ditungguin nama Inferno-nya. Oke guys, ready? Fotonya yang ini nanti editor bantu. Yang dia pakai kacamata bulat, pakai kumis, jenggot, dan ada samurainya. Itu prime time-nya dia. Betul. Dan technically bentuk roh dia juga yang ini. Bentuk roh dia yang itu. Dia kayaknya bangga banget dengan bentuk itu. Ya sabar Inferno, sabar. Dia kayak pengen cepat selesai tugasnya. Oke. Nah terus Inferno bilang, bukan namanya Inferno ya, aku bilang aja Inferno. Infernonya bilang, tapi dia bilang, oh, tidak buruk nama itu. Oke. Ya. Oke. Dia bilang bahwa kalau misalnya nanti kita datang ke sana, jangan bawa force arca ke atau cahaya atau apa, datanglah sebagai arwah katanya. Oke. Sama persis kayak ke Pink An tadi Pink Fun. Iya. Dan katanya kalau kalian merasakan the barrage of emotion dia, barrage itu bombardir serangan dia, biarkan saja karena jiwanya nggak bisa kemana-mana. Cuma energi emosi dia itu seperti seperti rudal yang mau nggak mau pasti akan. Si Inferno jelasin, ya begitulah cara main di dimensi ini. Ketika udah gak ada fisik, emotion pun seperti peluru katanya. Itu akan menghantam kalian katanya. Kalau sebagai manusia, emotion tidak seperti peluru. Kalian harus mukul orang baru kerasa terhantam. Ini tidak perlu fisikal, emotion itu. Oh gitu, gue baru tahu Bo. Ini di anomali aja gue belum tahu ini. Nah kata dia, ya tahan saja. Kalian mampu kok menahannya, tapi jangan dibalas. Ambil saja informasinya, yang jelek buang saja. Kalau yang kalian ngerasa harus untuk tugas kalian, pakailah. Kalian siap? Siap. Katanya. Kamu gimana? Tunggu perempuan ini katanya. Oke, siap. Karena perempuan ini yang menjadi kuncinya katanya. Oh. Why? I don't know. Inferno bilang perempuan ini yang menjadi kuncinya. Mungkin kumisnya mirip. Enggak juga. Kumis? Ya sebenarnya. Ya udah, yuk. Siap? Yuk, siap. Shiro Ishii ya. Shiroichi. Bin Shiro Ishii. Matsumoto. Oke. Ini akan tidak enak. Embrace it katanya. Oke. Inferno kami siap. Ya Kok? Tuhan, terjadilah kehendak, ditarik kita. Iya ditarik, bener. Langsung dijenggut dada kita gitu. kayak ditarik. Betul. Terjadilah kehendak. Oh kata dia, aku tidak bisa full menarik. Kalian juga harus 50% dengan tenaga kalian. Oke, yuk. Here you go, kalian di situ katanya. Aku tadi sempat panik karena aku duluan yang kebuang di sini. Kawil kan? belakangan. Tuh. Ruangannya kayak gimana bro? Bukan ruangan ya, itu kan masih di dalam pintu. Lu di mana sekarang posisinya? Udah di dalam si pintu itu, si gerbang apa masih di luar gerbang? Dia tapi udah dia di masih kayak dia. belum tahu banget kita masih agak nunduk. Agak jauh kita. Tapi kita udah di satu ruangan sama dia. Semuanya gelap. Ini bentukannya dimensi. Oh gelap gitu ya? Gelap. Tapi cuma dia doang yang kayaknya mungkin bercahaya. Iya. Enggak gini loh. Maksudnya kayak dikasih cahaya terang gitu loh. Iya kayak gitu. Kayak memang mana yang ngomongnya ya?
kayak dungeons gitu loh, Bo. Kayak di teater lah, kayak ada lampu sorotnya ke dia si doang. Inferno bilang, jangan ke belakangnya lagi ya katanya. Oke. Cukup sampai depan dia. Ke belakang lagi aku curiga ada arwah lain, tapi pasti. Iya. Iya. Ini kita masukin dungeon sih. Iya. Kata dia seharusnya kalian tidak masuk ke sini katanya. Aku tuh berasa kayak tabung gitu loh tadi Iya, kita. iya. Jadi dia tuh Gue coba dimensinya- deskripsiin ya. Iya. Lu tau kayak film-film Indiana Jones atau apa yang kita nemuin, ini tempat harta karunnya. Nggak gede kan, Jess? Nggak. Kayak Nggak. kalau harus dianalogikan dengan meter persegi. Hoi! Gitu kata dia. Merinding lu gua. Siapa tuh yang ngomong hoi? Dia. Iya dianya. Kenapa Anjing emang? merinding. Siapa di situ kayak gitu. Tapi dalam dia- bahasa Jepang tapi Merinding. ke translate. Dia itu tuh si isinya yang teriak. Iya. Si Ishi. Terus ada nani apa gua nggak tahu. Iya. Terus dia nanya gini. Nihonjin desu ka? Now I know kenapa kuncinya di kamu. Gimana? Ngakunya apa? Jangan satu. Emang ada arwah lain? Aduh. Bukan. Enggak. Energi arka gua tuh Energinya, poking-poking iya. penasaran. Enggak. Loh itu kan si itu yang ini yang itu. Itu kan arka yang itu. Biarin. Hoi gitu. Iya. Udah langsung translate Indonesia aja deh. Ah. Oh, hoinya ke gua itu tadi barusan. Iya, bener. Iya, kenapa? Dia kayak gini. Ah. Gua praktekin ekspresinya. Kenapa kayak ini orang ngerti gak sih gua ngomong apa Iya gitu? bener. Kalian dengerin aku gak sih kayak gitu? Iya, ngerti gak? Dia aktif loh. Aktif. Sini gitu deketan. Oh, dia bypass nih ke hati gua Iya. kayak, kalian dari unit mana? Hmm. Dia masih hidup dalam zamannya, Bo. Oh, Ntar ya, Jess, jawabnya hati-hati. Ini orang pinter banget. Gue mikir nih, jawabnya apa nih? Dia bener-bener bisa baca orang dari gerak-gerik sih Kabu. Pinter banget. ya kan neliti dia. Oh, tiap dia langsung tahu. Kalian bukan unit Jepang katanya. Bukan. Oh, dia teriak. Kalau di bahasa Indonesiain kayak gini. Siapa kalian? Gitu. Iya. Jepang banget ya, kayak jangan. Iya. Tone-nya tuh tone Jepang banget. Bener. Kayak lu kalau nonton film Jepang. Mochi, gimana? Ya nggak gitu juga sih. Siapa kalian gitu? Kami arwah. Terus dia bingung. Arwah. Maksudnya orang mati gitu. Kan lu juga udah mati, coy. Oh, dibilang, Usatsuki gitu katanya. Itu kayaknya artinya bohong gitu. Oh, dia tahu loh, dia tahu. Ya, kami masih hidup. Si Inferno bilang, emang kalian nggak pernah ngomong sama arwah di dimensi begini? Kok kayak kalian nggak tahu bahwa dia bisa tahu kalian gitu? Infernonya dari atas, kayak dari atas ngeliatin. Iya, tapi nggak pintu pernah di bawah dimensi gitu. ini juga, Bambang. Aduh, Bambang Inferno. Sudahlah, just do your job kata si Iya. Inferno, kayak setelah itu tinggalkan tempat ini katanya. Terus kata si Inferno, dia bilang dia nggak suka Bambangnya, dia suka Inferno. Oke. Oke, siap. Kamu, baru kamu yang laki, gua nih maksudnya ada keperluan apa? Sama saya, bukan di sini, sama saya kata dia. Betul. Ego banget anjir. Ego banget Kamu ya. nyaman di situ? Hmm? Enggak. Lu nyaman di sini? Enggak bisa kasih Kamu nyaman nggak di sini? Dibatin langsung ya. Kamu nyaman nggak? Jangan sentuh. Sorry. Kamu anjing marah. Marah lah. Lu nggak lihat kayak gitu kesannya. Kamu nggak lihat gitu. Tapi kenapa dia begitu prideful sekali masih? Bentar, gua harus. Oh iya di kerangkeng sih. Dia punya tangannya di jeru. Jadi iya. ada rantainya. Wait, gue dapat informasi. Kira-kira gini, ini gue langsung hati ke hati nih. Gara-gara kalian, aku di tempat seperti ini katanya. Nah. Maksudnya? Gara-gara kalian. Aku tidak, iya. Kira-kira ya. Aduh. Oh dia nanya, kalian orang Chinese kan? Orang China ya gitu. Oh, makanya Bukan. dia bilang gara-gara kalian. Bukan. Kami bukan orang China. Indonesia. Dia Pasti tahu kayak- sih. Dia kayak, dia nggak begitu tahu Indonesia, dia bilang. Masa nggak tahu? Dia bilang, pernah dengar. Bali. Pernah dengar. Nusantara, Java. Bali. Java. Tahu nggak Bali? Itu dulu Java. namanya bukan Indonesia kan? Dulu namanya Nusantara, tapi kan Ini Sunda apa? Sunda Kelapa. Batavia. Batavia. Gila, dia nyerang Dia gue. tahu yang Batavia. Oh Batavia, ya dia tahu. Dia nyerang gue lu. Ngetes. Yes, we are from Batavia. Nah, dia abis nyerang gue, dia gini. Gitu. Lu sih nyerang. Gue nggak salah apa-apa, dada gue kayak diginin, dak gitu, Kabo. pakai energinya. Aku berasa di dalam ruangan ini tuh berasa kayak kehadiran dua dosen. Aku ngerasa dia pinter banget gitu kayak. Aku bingung takut salah ngomong. Iya, tahu sih. Energi Iya. intimidasi dosen. Energi dosen gimana ya? Iya. Satu dosennya lagi Bro Will kan? Heeh. Ya udah biarkanlah dosen bertemu dengan dosen, berbicara dengan dosen. Silakan Bro. Ini gara-gara dia tadi nyerang gue, terus begitu dia batuk gara-gara dia salah langkah, nggak boleh kan, baru mulai ada rasa segan dan istilahnya segan dan hormat. Terus dia
Dia kayak ini. maaf kata dia, maafnya tapi maaf gitu. Sumimasen. Yang kayak baru dia bilang, gue nggak ngerti bahasa Jepang tuh emang agak-agak kayak tegas gini atau zamannya dia. Dia. Dia bilang kayak apa yang bisa aku bantu gitu. Loh, dia bilang gitu sekarang ke gue. Terus dia nanya kayak sini gitu. Aku disuruh agak ngedeket gimana ya? Nggak, udah deket lah. Agak deket ya. Kalian mau apa gitu? Iya. Apa yang bisa aku bantu? Gitu. Kami ingin bertanya-tanya tentang dirimu. Dia kayak diriku gitu. Terus lanjut Jess. Terus dia nanya ke aku kan, wajahmu kenapa gitu? Kamu korban apa? Aku disangka korban. Oh karena ini ya. Ya Ini enggak style. sih. Style di tahun Iya, 2002. ini style di tahun 2025. Style yang aku bikin sendiri. Aku eksperimen Dia juga. tahu lu, gue ketawa lu. Aku eksperimen juga. Terus dia bilang, kamu seperti putriku katanya. Oh, kamu rindu dengan putrimu? Tentu saja. Siapa itu? Suara gue kedengeran ya? Aku mendengar dari tadi. Jangan bohong, jangan omong kosong. Watashi wa bou desu, dozo yoroshiku ne. Dia kaget. Dia orang mana katanya? Batavia, Batavia, sama kayak kami. putrimu. Dia Harumi harus- Ishii. Dia harus melatih lagi aksen dan pelafalannya. Oke, bener dosen Allah. Hai. Aku disuruh mundur Jess sama roh dia. Hmm. Presensi Iya. kamu panas katanya, tidak nyaman. Aku suruh Kamu mundur. sangat sayang dengan anakmu, Harumi Ishii. Rindu nggak dia? Dia jawab ya? Udah jawab? Jess? Udah jawab. Oke. Kayak gitu. Kamu tahu kenapa kamu berada Terus aku di disuruh sini? duduk. Aku disuruh duduk Iya, depan iya. dia. Ya udah duduk Dia tuh kayak bersila setengah kali ya. berdiri terkerangkeng ya. Kayak emang dia duduk Jess? Kayak berlutut Dia gitu. duduk gitu sih. Kamu ngeliatnya duduk? Duduk. Aku ngeliatnya kok kayak agak setengah nggak duduk ya. Berlutut gitu, kayak berlutut. Kan tadi kan dia sempat kayak tantrum gitu. Oh. Kan dia sempat tantrum, sempat berdiri bahkan tadi. Ini nggak ada siapapun kecuali dia dan kita berdua itu. Memang. Dan Inferno. Tapi kalau di belakang lagi sih feeling aku Ada. lagi, tapi kan Nggak nggak ada boleh. yang jaga. Inferno lain. Nggak mau gua nggak Oh, mau. ya, Nggak ada, nggak mau fokus lah. ke isi aja. Lanjut. Pembelajaran apa sih yang bisa didapat sih dari dia sih? Lebih ke arah kayak kamu tahu apa yang telah kamu perbuat dan karena itu kamu berada di sini. Dia sadar nggak dengan apa yang dia perbuat? Kamu sadar gak dengan apa yang kamu perbuat? Terus dia nanya, maksudmu eksperimen? Yes. Iya. Aku sadar tapi itu tidak membuat aku bersalah. Kenapa? Aku tidak melihat itu sebagai sebuah kesalahan. Sebagai manusia kamu tidak membuat itu sebagai kesalahan. Bagaimana jika eksperimen itu terjadi kepada putrimu? Terus Darah dia langsung gini, kayak sakit gitu, seakan-akan dadanya, dia langsung megangin dadanya. Karena setiap orang yang kamu jadi bahan percobaan eksperimen itu memiliki keluarga. So bayangkan jika itu keluargamu yang dijadikan bahan percobaan. Apakah Tidak, itu aku tidak mau dengar karena itu tidak terjadi. Tidak ada orang Jepang yang masuk ke sana. Sebentar, aku mau ralat. Terus dia nengok ke aku. Bukankah tentara yang terkena wabah juga menjadi akhirnya menjadi bahan eksperimen dirimu? Terus dia nanya, bagaimana kamu tahu? Itu collateral damage, Bo. Iya. Terus dia bilang gini, tapi kami tidak melakukan banyak eksperimen ke tentara kami. Mereka meninggal secara terhormat. Jadi kamu melakukan ini? No, kamu bohong. Satsuki, kamu bohong. Beberapa kamu kehabisan bahan eksperimen. Kata Grim Reaper, Willy jangan terlalu ngunain Force Arca. Oke, kamu bohong. Kamu Ada energinya beberapa nggak enak. tentara Jepang yang kamu juga pakai kok untuk eksperimen. Karena nggak segitu banyaknya orang untuk dieksperimen. Tapi mereka sudah meninggal. Ya intinya tentara Jepang juga kan. Tapi mereka sudah meninggal dan sebelum meninggal mereka meninggal secara terhormat. Sialan, nggak bisa menang gue lawan dia. Dosen. Ya udah, oke. Kehormatan. Oke, Jadi kamu melakukan solid. itu semua demi negaramu? Apa demi dirimu sendiri? Keduanya, demi negara dan demi diriku sendiri. Dan hasilnya apa yang kamu dapat? Pencerahan. Hah? Maksudnya? Ya, Maksudnya gimana, Ishi? pencerahan dalam artian spiritual atau ilmu? Boleh tolong dijelaskan? Aku panggilnya mungkin nama tadi siapa? Dia depannya, dia lebih senang Shirokun. depannya. Iya, Shiro. Shirokun. Oh, Shirosan. Oke, Shirosan. Itu buat anak muda. Kok ini ya? Aku ngerasa merinding ya, Kabo ya. Kenapa? Dia jawab apa tadi dari pertanyaan aku? Aku takut salah sih nyampeinnya. Tapi mumpung di sini ada Shirosan, mungkin kamu bisa membantuku kalau misalnya aku salah menjelaskan. Terus kata dia, silakan. Dia bilang dia mendapatkan pencerahan dengan dia menyuntikkan segitu banyak bahan
ya bahan itulah ya konteksnya ya, aku nggak usah sebut. Ya dia jadi tahu strength-nya manusia tuh sampai mana-mana aja gitu. Terus dia bilang, terus dengan tangannya yang sambil ke kerangkeng gitu dia gini kayak, itu adalah sebuah pencerahan bukan? Bagimu. So, Yang sangat membantu kehidupan manusia. Tapi menghancurkan banyak manusia juga kan. Terus dia bilang, coba pikirkan, kalau itu dilakukan, tapi negara kami menang, bukankah jumlahnya lebih banyak yang hidup karena mereka masih berketurunan, sedangkan orang mati sudah tidak bisa berketurunan. Ya nggak bisa dibantah sih, Bo. Iya. Oke. Logika dia twisted tapi sound and logic ya. Tapi kan dari situ negaramu akhirnya kalah, dijatuhi atom. Ya. Dan dirimu. Kami mundur secara teratur. Ya. Aku mengakui kekalahanku. Aku mengakui kekalahan Nippon pada saat itu. Tapi pertanyaannya, apa kamu masih cinta dengan Nippon itu sendiri, Jepang? Tentu saja. Terus kenapa kamu... Itu adalah harga mati. Harga yang aku rela bayar. Terus kenapa kamu rela memberikan... Bahkan diriku sendiri. Terus kenapa... Dan keluargaku. Terus kenapa kamu... Aku menyerahkan keluargaku kepada pemerintahan. Terus kenapa kamu menyerahkan semua data-data itu untuk kehidupanmu? Biar kamu mendapatkan sebuah kekebalan hukum dari Amerika. Bukan hanya aku saja, tapi Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito juga mendapatkan kekebalan. Jadi kamu menganggap itu sebuah pengorbanan? Hasil kerja kerasmu? Hasil kamu banyak melakukan dosa, makanya kenapa kamu berada di tempat ini? Apa itu dosa? Dosa adalah sebuah kesalahan orang miskin, orang yang tidak pantas untuk hidup, masih menghirup udara segar sama seperti kami. Itu adalah dosa. Twisted nih orang bro. Jadi kamu senang berada di tempat ini dengan hasil dosamu? Sudah ikhlas, sudah rela konsekuensi yang kamu dapat? Terus dia cuma kayak gitu sampai senyum gitu. Enggak, dia bohong, Bo. Dia bohong. Iya, aku juga ngerasa. Apakah kamu tahu sekarang negaramu Jepang yang tercinta udah banyak orang perindapan? Orang India? Dikarenakan negaramu kekurangan populasi, tidak ingin meregenerasi lagi para anak-anak baru? Dia ini agak kayak shock gitu. Dia kayaknya nggak tahu keadaan dunia luar sih, feeling Apa aku. kamu tahu Cina sekarang menjadi macan Asia dan Jepang sudah tertinggal? Tidak, pasti masih Jepang. Tunggu. Sorry. Inferno bilang ke gua. Oh jangan ya. Enggak. Ya waktunya udah tinggal dikit lagi kan. Waktunya tinggal dikit. Kalian bisa katanya tetap melanjutkan. Tapi modenya full darkness katanya. Jadi you will not able to see him secara light. Tapi katanya be careful ketika the darkness consume you. Kalian masih bisa kata Inferno, aku dapat sinyal campuran dari higher selfmu dan kubu kanan lain katanya. Sebenarnya kamu mampu saja terconsume by darkness. Dengan itu komunikasinya lebih intens kata Inferno. Tapi apa kalian mau menempuh cara itu bersama dia? Kalian sanggup nggak untuk nggak twisted gara-gara otak dia? Apa intinya pikiran dia? Oke. Ini Bizerot barusan volunteer. Kalau misalnya aku masuk apa? Oh jangan Bizerot. Gak boleh, gak diperbolehin Bizerot. Nanti kamu berantem sama Inferno. Dan ingat tadi Arka aja kebakar. Iya, loh. gak boleh, jangan Bizerot. Oke, Shiro-san. Makin redup, Jess. Apakah ada rahasia aku berasa atau hasil penelitianmu yang kamu kirimkan ke Jepang? Ke Amerika, ke US, yang atau kamu tidak berikan? Dia kayak gak mau ngomong. Ini ditutup, oh. Dang, kayak pintu bak airnya ditutup. Makin lama makin redup. Iya, aku juga Kita sekarang in darkness mode nih. Ini getting scary sih ini. Iya, getting scary. Itu Kita pasang barrier dulu deh, Jess. Doa dulu bro. Ya Tuhan, langkah-langkah terakhir. Kami berserah, kami berlindung. Lindungilah alam Kau bawah berlindung sadar pada kami. siapa? Tuhan. Tidak sampai ke sini katanya dia. Oke, Bo, nanti gue punya kalimat pamungkas ke dia. Tapi gue gali informasi dulu ya. Dulu. Jadi penelitianmu semuanya kamu berikan? Apakah ada yang disimpan untuk Jepang sendiri? Tentu saja tidak semua. Kau pikir aku bodoh? Aku hanya memberikan hasil. Ya ini benar nih, berita benar ngomongnya. Sekitar 80% saja keberhasilannya. Apakah kamu memberikan? Aku tidak ingin mereka membuang aku begitu sudah mendapatkan semuanya. Oh, leverage. Iya benar, dia masih jaga.
jaga titik amannya dia. So, kamu tahu tentang yang namanya mind control? Apakah itu termasuk penelitianmu? Karena Amerika sekarang sudah mengembangkan teknologi itu, mind controlling. MK Ultra. Aku yakin. Negara seperti Amerika, Rusia mungkin. Rusia juga berambisi. Mereka ingin melenyapkan orang melalui pikiran. Apakah itu termasuk penelitianmu? Jelas. Berhasil? Ya. Oh, dari seluruh penelitianmu, mana yang paling kamu banggakan? Karena kita tahu dari 100% penelitianmu hanya 10% yang berhasil, bukan? Malah kurang dari situ. Kamu tahu apa? Memangnya kamu hidup di zamanku? Tidak, tapi berita sekarang sudah banyak. Kawil, ini feelingku aja apa dia agak soften sama aku ya? Ya, kan kamu Karena kuncinya aku Jess. cewek ya? Iya gak sih? Kok Dan aku dia berasa dikit? keinget kamu, dia anaknya. Aku rasa sudah cukup kamu berinteraksi sama temanku. Ini siapa ngomong ke siapa, Jess? Aku yang ngomong ke dia. Terus dia nanya, lantas kamu yang bertanya apa? Ada lagi nggak sebelum gue kasih kalimat pamungkas? Ada lagi nggak, Kabu? Jesselyn dulu aja, kamu nggak tahu, kamu mau menyampaikan sesuatu. Kecuali pertanyaan aku yang tadi terakhir mau Ini dijawab. udah makin ketekan nih gue nih. Iya. Sama. Itu pamungkas sih. Maksudnya pamungkas bagi gue pengen tahu. Atau kamu ingin menjawab pertanyaan dari temanku sebelum Penelitian apa yang? sebelum aku menutup komunikasinya dengan temanku. Penelitian apa yang aku bayangkan? Apa yang aku banggakan? Dia kayak mikir gitu. Dia mikirnya gini, gitu. Kekebalan. Dan dia mendapatkan itu ya. Oke. Shiro-san, Silakan Bro. kamu sadar nggak? Kamu menemukan ceritanya kekebalan tubuh manusia. Itu bukan hal yang baru. Itu memang udah desain manusia dari awal. Kamu tidak menemukan apapun yang baru. Hanya saja kamu mempatenkan dengan mendissect, membelah-belah. Tapi kan dari hasil memodifikasi aku, bahkan sampai sekarang Amerika memakai datanya. Itu hasil modifikasi dari kami loh, Jepang. Iya. Ke arah-arahnya menciptakan virus yang mengurangi populasi dunia. Oke, Shiro-san, menurutmu apa seharusnya reward bagi orang yang mencapai pencerahan? Kamu kan berjasa menemukan beberapa hal. Mereka lebih dulu sampai daripada langkah musuh. Mereka 5 kali, maaf, aku mungkin terlalu rendah hati. Maksudku 500 kali lebih di depan daripada musuh. Oke, itu rewardnya bagi orang yang mencapai pencerahan. Itukah maksudmu? Dalam konteks perang, Enggak, kalau reward untuk orangnya sendiri, kira-kira apa? kamu juga harus transparan. Pencerahan apa yang kamu maksud kalau bukan dalam hal perang? Pencerahan untuk jiwamu, apakah kamu merasa seharusnya kamu bekerja lagi atau apa gitu? Coba tanya ke hati kamu. Haruskah? Baik, aku akan mencobanya sesuai dengan sugesti dirimu. Iya, dia masih ada 2 parts, Bo. Dia masih ada sisi human yang benernya masih ada ini. Tapi kecil sekali itu yang gue Iya. ketik. Inferno bilang, gila, kalian bisa ngelihat sampai sekecil itu katanya. Iya. Itu. Harus Inferno. Buat apa capek-capek kesini kalau enggak? Bagaimana, Shiro-san? Aku hanya ingin bersama keluargaku. Oke, jadi bolehkah aku simpulkan reward bagi orang yang mencapai pencerahan adalah bersama keluarga dan menikmati hasil pencerahannya itu. Bisa begitu nggak? Kalau dari gaya bahasamu, pasti ada jalan lain selain itu, bukan? Bukan. Itu yang aku belum tahu. Itulah. Why do you think you are? Mengapa menurutmu kamu masih di sini? Itu saja pertanyaanku. Karena aku harus merenungi perbuatanku. Kalau dari gaya bahasamu, merenungi artinya ada sesuatu yang belum sempurna, bukan? Iya. Ya sudah. Apa mungkin hasil eksperimen yang belum sempurna? Tidak. Tanyakan pada rantai-rantai yang mengikatmu. Itu akan memberimu jawaban. Udah cukup sampai situ, Bu. Terus? Sialan, kamu mau pergi? Yes. Karena tugasku selesai, Shiro-san. Jangan coba-coba kamu pergi. Why? Kenapa? Aku tidak mengizinkannya. Sorry, dalam hal ini, dimensi ini sudah bukan ngikuti gaya mainmu. Itu ngikutin penjaga yang di atas. Terus dia ngeliat ke atas. Get out, Baiklah, kata itu. berapa lama lagi aku akan di sini? Tidak tahu, hanya kamu yang tahu jawabannya dengan bertanya kepada rantai-rantai kehidupan yang mengikatmu itu. Sudah kukatakan tadi, bukan? Apakah kamu pernah ke Jepang? Pernah.
datanglah pada saat musim sakura. Sangat indah. Terima kasih. Saya suka Miyabi. Oke. Siapa itu? Masih teman yang tadi. Oke, Shiro-san. Siapa Miyabi? Sampai jumpa. Let's go. Siapa Miyabi? Gerat. Sampai jumpa, itu bukan Shiro-san. siapa-siapa. Ya, terima kasih Shiro-san. Arigatou Arigatou gozaimasu. We need to get out. Ya. Sayonara. Dia akan lempar kita. Aku akan menunggu kalian. Inferno akan ngelempar Kembali kita. lagi, kata Shiro-san. Jangan diladenin terus, Jess. Jangan diladenin Aku yang berdiskusi dengan kalian. Jess, Iya, jangan I diladenin know. terus. Oke. Enggak, aku dan Aiko. Iya, Inferno bakal ngelempar kita. Siap? Jangan lupakan aku, kata dia. Enggak, itu kata-kata dia. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Silakan Inferno. Hah? Dilempar langsung kita. Kok ngelemparnya kayak dibuang Kayak di sih? gitu. Iya, udah. Balik, buka mata. Udah, karena langsung dibuang. Begitu dilempar kita kayak Iya, gitu. nggak ada yang bisa gue lempar ya. Gitu doang. Literally kayak ini gue 2 di gitu. Iya, bener. Tuh kan, dia masih nanya-nanya terus tuh ke penjaga. Itu siapa sih tadi katanya? Iya, dia masih nanya. Aku mau bertemu mereka lagi gitu. Gak apa-apa sih. Lu tuh ngasih bibit ke dia sebenarnya. Iya. Tapi waktu kita habis tadi Gak apa-apa. sebenarnya. Iya, waktu kita habis. That's good I think. Kenapa lu ngasih bibit buat dia? Ya biar lu mikir malah. Tapi tadi kita overstepping waktunya. Ya, it's Iya, okay. bener sih. Rasa berat banget anjir. Karena gini. Kan dia enak banget ya tinggal diem doang ya. Tetapi itu akan menjadi sebuah penyiksaan tersendiri bagi otaknya dia. Dengan lu kasih bibit seperti itu. Biarkan Emang aja gue kasih bibit apa? dengan pertanyaan lu Oh yang iya tadi ya, iya. Biarkan dia mempertanyai semua apa yang dia lakukan dalam kehidupan. Makanya dia pengen nahan lu kan. Iya. Karena belum selesai dia nggak dapet jawabannya Iya, dari dia nggak pertanyaan dapet lu. jawabannya, betul. Biarkan, that's good. Dosen versus dosen, mampus lu. Tapi gimana Kabo? Kan biasanya kan aku tuh kadang-kadang juga arwah A, arwah B, arwah C gitu. Tadi pembawaannya gimana? Aku penasaran karena aku fokus Oh translating itu kan. kamu bener-bener kayak yang kasihan bau. Lalu gimana? Lalu gimana? Gue udah nahan ketawa aja. Tadi gimana rasanya? Aku pengen tahu. Ya oke lah. Maksud aku kamu kurang serak-seraknya aja. Dia kan pasti serak-serak gitu kan. Iya, agak sedikit. Iya, iya agak gitu sih, dikit. Konnichiwa minasan. Yamete. Kenapa harus Yamete mulu sih? Ya kan gua kan setiap hari belajar bahasa Jepang. Ya dari video bokep kan. Bukan. Tapi cuma 3 huruf itu doang, 3 kata. Yamete, kimochi, iku gitu. Iya, itu iku kan mau keluar kan artinya. Bukan iku itu Let's go kan? iku nerjana gitu kan. Yuk lanjut yuk. Oke. So kita langsung aja masuk ke conclusionnya. Oke, ini sebuah konten yang panjang ya. Udah lama kita nggak konten panjang Iya. ya. Dan gue seneng nggak ada limiter, nggak perlu mikir ini Iya, itu betul. full energi nih. Ini bener-bener gue happy, bukan happy, enjoy banget kontennya. Enjoy Sama the enjoy content. banget. Oke. Iya. Tapi kita harus memberikan sebuah kesimpulan-kesimpulan dari investigasi yang kita lakukan. Mau dari gue dulu atau dari kalian? Dari Mungkin? Kabo dulu, silakan. Oke, kalau dari gue ya, yang kita simpulkan bahwa memang ini adalah terjadi. It's valid gitu kan, yang secara data, histori dan secara supernatural ternyata terjadi dengan kekejaman yang begitu kejam, tidak manusiawi. Walaupun yang gue lihat mereka semua memang sudah terdoktrin dengan ideologinya Jepang pada saat itu, ya kan. Walaupun pada saat Jepang kalah, ideologi kan berubah sedikit tuh ke teknologi. Apa kita jajah dunia dengan teknologi gitu kan. Oke, it's good. Tapi kan mungkin era Jepang yang sekarang ada yang sama, ada yang berbeda juga. Gue dapat pencerahan dari GR. Terima kasih Kak GR. Nanti setelah lu. Oke. Nah, kesimpulan yang kedua mungkin Ishii, menurut gue sih dia berada di alam gelap, yang gelap. Tapi gue nggak tahu. Menurut gue ini masih ringan sih. Gue bahkan nggak tahu ini klasifikasinya apa. Iya, apakah di situ dia menunggu atau apa? Gue juga belum tahu. Mungkin Perenungan. Perenungan. Oh, itu jadi dimensi rantai-rantai yang nggak tahu, nggak cuma 2 sih. Kayak banyak gitu loh. Masing-masing dari Enggak, gue gak boleh ngomong. Ya, jangan. Gak tahu kenapa. Nah, oke. Kesimpulan selanjutnya, betul, ternyata sesuai sejarah 80% itu yang diberikan, 20%-nya tidak. Walaupun ternyata memang beberapa hal dipakai ya untuk Amerika. Tapi ya mungkin dengan Bro Willy bilang feeling tadi, gue ya yang berhubungan dengan bakteriologi itu ya, itu menjadi sebuah tidak capek-capek, tinggal memvalidasi doang. Bener gak ya, misalkan penelitian dia soal si A nih,
Ya udah A harus ketemu B. Ya Atau udah. dilanjut, Oh, dimodif. ngomong-ngomong soal itu tadi dia ada nambahin. Jadi kayak selain kekebalan, tapi tadi aku lupa ngomong. Jadi selain kekebalan, dia juga happy banget sama penemuan yang mengenai virus itu loh. Dia Ya, menciptakan kayak virus-virus biology baru weapon itu. kan. Iya. Tapi dia nggak merasa berdosa ya, aneh ya. Nggak, Itu dia nggak ngerasa berdosa. Ideologinya itu sih yang udah twisted. Iya, karena dia pikir dia berjasa buat negara. Betul. Tapi ya itulah sebuah doktrin yang ditanam dari kecil mungkin ya, dari sama kayak Korea Utara lah, bahwa si Kim Jong Unnya sendiri itu adalah Tuhannya kan. Itunya hampir sama kayak Korea Utara. Tapi kan Jepang beda. Dia bukan dengan paksaan tapi dengan disiplinnya itu tuh sudah mengakar. Gitu loh, benar. dari bawah rootnya tuh. Betul. Jalannya orang Jepang aja beda kalau cepet ya, itu karena mindsetnya yang cepet. Iya. Hayaku kayak gitu. Ya mete gitu. Kenapa yang metel lagi sih? Kan hayaku Udah bagus. cepat. Iya. Ya kan? Ya mete jangan capek nanti gitu. Ya mete maksudnya. tuh stop. Stop. Yang gue bingung Iku, kenapa Jesslyn bisa berpikir itu udah mau keluar? Gue bingung. Setiap kali gitu kan? Nggak tahu sih. Oke lanjut. Aku polos. Aku nontonnya Dragon Ball sama Enggak sih, Doraemon. kamu muka mesumnya udah tertulis gitu. Aku lebih bingung kamu. Iku itu kan ikuzo, artinya kan, hey let's go, ayo gitu kan. Lanjutkan. Iya. Kenapa udah mau keluar? Kamu Enggak. mikir Penting nggak sih guys? Yuk lanjut yuk. Penting nggak sih guys? Oke, mungkin kesimpulannya nggak banyak, tapi itu adalah investigasi kita untuk memang ternyata apa yang sudah ada di sosial media atau di keilmuan atau di digital atau di perpustakaan atau di museumnya hampir sama. Iya. Dan itu kejam banget gitu kan. Mungkin Yes. nanti terakhir kita ya sedikit mendoakan lah ya. Kata-kata dari kalian. Nah, ini pencerahan yang lumayan mind blowing dari Grim Reaper. Tadi kan GR bilang, tadi pertanyaanmu Bo, mengapa kok bisa ada orang yang nggak merasa berdosa sama sekali? Ini ada hubungannya dengan bagaimana komunitas manusia itu evolve. Jepang itu sudah cukup unggul dalam menyatukan satu mindset dalam seluruh negara, yaitu etos-etos kerja profesional, termasuk kultur-kultur yang kehormatan, harakiri, seppuku, dan yang lain-lain. Sehingga Shiro bukanlah orang satu-satunya di Jepang yang mengalami rasa gue tidak berdosa, ini sesuatu yang harus dilakukan. Peradaban manapun, manusia manapun, kata Grim Reaper, timeline manapun, civilization manapun, sejarah manapun akan melewati masa-masa ini. Kalau dalam satu negara terlalu banyak diversity atau kayak tercampur-campur mindsetnya, yang berkembang adalah teknologi, bukan kesadaran. Jepang itu berkembangnya kesadaran. Think about it seperti Indonesia, kata Grim Reaper. Indonesia pun juga mengalami kesatuan pikiran itu. Sebagai contoh, berbuat pahala, kebaikan, dosa, tapi korupsi saja katanya. Itu terjadi bukan, kata Grim Reaper, dan itu merata bukan, katanya. Yang terjadi di Jepang versus yang terjadi di Indonesia mirip. Hanya saja konteksnya berbeda. Begitu pula dengan Bali. Mengapa orang Bali lebih banyak untuk tidak berani berbuat yang destruktif? Karena kesadaran kolektif mereka yang mengetahui mengenai hukum karma. Kesadaran kolektif. Begitu pula kesadaran kolektif Jepang saat itu ya seperti ini. Tidak bisa dikatakan murni salah Shiro. Ini ya part yang sudah terjadi katanya. Makanya dimensinya aneh kan. Kayak dihukum enggak, tapi juga enggak move on ke dimensi selanjutnya. Ya. Kenapa sih Kak Grim Reaper Shiro ada di dimensi itu? Maksudnya aku pernah ngelihat dimensi perenungan. Ini udah advance nih sinkronisasinya. Anything sifat dimensional yang membuat jiwa stuck forever and ever, ya kalian boleh kategorikan itu sebagai hell juga. Reinkarnasi berulang itu hell. Dunia gelap yang kita sering lihat itu hell. Dimensi ini kata GR, selama orang yang tadi kalian temui itu, dia gak mau sebut nama Shiro kan, orang yang tadi kalian temui itu tidak learning his lessons, ya dia akan di situ terus. Dan itu neraka bagi dia. kalau misalnya dia sudah learn his lesson, What next? gimana? Aku tidak tahu katanya. Itu urusan Tuhan ya. Iya, aku tidak tahu. Soalnya gini, aku pernah lihat yang kayak koruptor gitu kan dijeblosinnya ke neraka yang disiksa. Yang aku tahu, tempat dia pasti akan ada yang ngisi lagi. Kalau pertanyaanmu seperti tadi, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan jiwa dia, tapi aku tahu tempat ini akan diisi lagi. Ya, dengan orang-orang yang nyebar virus kayak kemarin kan. Elit global.
Kabo, ini mumpung udah mau ending kan. Aku sebenarnya dapat satu vision, tapi ini nggak ada kaitannya dengan Shiro. Aku dapat vision mengenai Kaisar Hirohito. Beliau ada di neraka dan dikulitin. Disiksa lah ya. Itu chapter lain lah. Chapter lain panjang soalnya. Enggak, tadi Kawil. Iya tadi yang kayaknya kekat. Gue sampai anjir dodol. GR juga say something about Hirohito. Tadinya kan gue mau bilang sama lu, Bo jangan deh yang Kaisar Hirohito. Malah GR yang bilang, tidak, it's alright. Mungkin kalian tidak percaya. Tapi banyak orang Jepang yang ingin validasi mengenai Hirohito. Kayaknya orang Jepang sendiri yang generasinya agak tua juga tahu deh apa yang Hirohito lakukan terhadap negara ini. Mereka pengen tahu. Mereka percaya dimensi setelah mati. Dan kata GR yang kalian ngomong ini ada beberapa yang ingin mendengarnya. Dari Jepang sendiri, dari orang Jepang. Sebentar. Bukan orang Indonesia. Tapi Kak Grim Reaper, aku takutnya halu-haluan semata nih. Maksudnya aku bener gak sih? Tadi kan aku kan gak masuk ke dimensinya kan. Aku takut salah informasi. Just correct me if I'm wrong, Kak Grim Reaper. GR gak mau jawab. GR diem aja. Sebenarnya agak ditutup, kayak kita disuruh pede dan I think that's enough. Oke, kalau salah ngomong iya. Salah apa enggak? Ya dia diam pasti, Jess. It's okay, Jess. Tapi gini, gue dapet sebuah pembelajaran dari yang lu bilang, Jess. Bahwa beban menjadi seorang pemimpin itu tuh mungkin orang lihat enaknya doang. Lu punya segalanya, apalagi kaisar ya. Gitu kan, lu punya kuasa, lu punya apa segala macam. Untuk menuju titik itu aja banyak konfliknya, banyak intriknya. Tapi ketika lu menduduki itu, tanggung jawabnya besar. Dan setiap keputusan lu itu tuh dihitung. Karena akan mengakibatkan banyak orang. Contohnya kayak koruptor kan. Dia mengeluarkan satu untuk korupsi, korbannya banyak. Dan itu terjadi oleh si kaisar. Kaisar memang untuk negara, tetapi banyak yang dosa yang dilakukan juga. Karena dari kebijakan-kebijakannya. Just do it. Jatuhnya ya terima aja. Gitu. Jadi siapa yang bilang jadi leader itu enak? Even Soekarno pun banyak dosa. I mean beliau sendiri yang mengakuinya. Karena dia harus melakukan abu-abu. Putih pun juga belum tentu bisa menang. Ya hitam pun harus dijalani kan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan, ke pesan. Oke, dari Jess ada lesson dari konten kita kali ini. Setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Walaupun misalnya didukung, ya sampai negara sekalipun ngedukung, orang terdekat sekalipun ngedukung, siapapun ngedukung. Tapi kalau dalam konteksnya hal ini tuh merugikan orang lain, ya semesta gak akan ngedukung. Jadi Kaisar Hirohito dan juga Shiro Ishii itu sudah mendapatkan hukuman masing-masing atas konsekuensi dari hal-hal yang telah mereka lakukan. Thank you, Jess. So saatnya kita tutup aja lah ya konten kali ini. Thank you Bro Will, thank you Jesslyn. Mungkin kalimat penutup dari gue. Di luar sana banyak orang menghalalkan segala cara dan memaksakan dokter-dokter tertentu untuk memvalidasi bahwa dirinya benar. Tapi kita harus lebih merefleksi diri lagi, apakah yang kita lakukan atau yang kita perjuangkan, apakah sudah benar? Apa mengorbankan banyak hal, entahkah merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. So, ambillah banyak dari sudut pandang, jangan dari sudut pandang yang kecil ataupun sempit. Sampai jumpa. So, unit 731, case close. Salam detektif Astral, mau kalau misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.